Selamat siang, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi kitchen hygiene. Jadi tujuan dari kita mempelajari kitchen hygiene hari ini adalah untuk dapat menentukan tempat pengolahan yang bagaimana yang bisa dipakai untuk memproduksi makanan dengan sehat, dan selaku pengolah makanan juga merasa nyaman untuk bekerja, sehingga produk yang dihasilkan akan terjamin kesehatannya. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana dapur yang baik untuk bekerja dan dapur yang dapat menghasilkan hidangan yang terjamin kesehatannya. Kemudian yang berikutnya adalah, pertama, kita sebelum mempelajari bagian-bagian dari dapur yang harus kita ketahui, kita melihat konstruksi dari bangunannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita melihat dari luar dulu bahwa konstruksi bangunan untuk tempat pengolahan makanan itu harus kuat, ya. Kemudian tidak ada bagian-bagian yang lapuk, kemudian udara yang ada di dalam dapur nyaman untuk dipakai bekerja. Dan kalau kita lihat keseluruhan bahwa konstruksi dari bangunan dapur tersebut tidak mudah terbakar. Ya. Nah, setelah kita melihat dari luar dari konstruksinya, kemudian kita masuk ke bagian halamannya. Nah, di bagian halaman tempat produksi makanan atau tempat pengolahan makanan kelihatan bersih, dan dari halaman tersebut tidak tercium bau-bau yang kurang sedap. Ya. Dan kemudian kita lihat di halaman luar dari tempat pengolahan makanan tidak terlihat tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita melihat halaman dari tempat pengolahan makanan, itu kelihatan rapi, bersih, tidak tercium aroma yang kurang sedap. Ya, itu. Kemudian setelah kita sampai di halaman, kita masuk ke ruangan secara keseluruhan. Jadi, untuk tata ruang di sini kita melihat dari luar bahwa sudah terpilah-pilah dan sudah tersusun dengan baik antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sudah tertata rapi. Ya. Nah, sekarang setelah kita melihat tata ruang, kita mulai dari lantai dapur. Jadi, untuk lantai dapur yang harus kita perhatikan, lantai dapur itu kelihatannya rata tetapi tidak rata. Jadi harus ada kemiringan, yang mana kemiringan itu menuju ke saluran air. Karena apa? Supaya di dapur tidak ada air yang tergenang. Kemudian yang berikutnya, kuat dan kokoh. Jadi diusahakan lantai dapur itu harus kuat dan kokoh, kemudian tidak ada retak-retak di bagian lantainya atau lantai yang pecah. Karena apa? Kalau ada lantai yang pecah, itu akan membahayakan saat kita berjalan di atasnya. Mungkin bisa tersandung atau terpeleset. Kemudian syarat dari lantai dapur yang benar itu harus kedap air, ya. Jadi dia tidak menghisap air. Nah, biasanya lantai dapur yang bagus di sini kita mempergunakan keramik,
Ya, karena keramik itu yang pertama tidak menghisap air, kemudian tidak berpengaruh pada produk asam, ya, sehingga meskipun kelihatannya halus dan licin, tetapi sebenarnya kalau keramik itu tidak licin, kemudian lebih tahan lama karena setiap kali dibersihkan, berulang kali dibersihkan, lantai keramik tersebut tidak akan cepat rusak. Ya, itu adalah syarat dari lantai dapur yang harus kita penuhi saat kita membuat ruangan tempat pengolahan makanan. Nah, kemudian yang kedua, dinding dapur. Nah, di situ sudah terlihat bahwa dinding dapur harus kokoh dan kedap air, rata, mudah dibersihkan dan berwarna cerah. Jadi untuk dinding dapur yang benar itu memang harus dilapisi dengan keramik atau porselin. Karena apa? Supaya saat proses pengolahan dan ada cipratan minyak atau air itu tidak langsung kena dindingnya. Jadi dinding tidak mudah rusak. Nah, ketinggian di sini dari lantai sampai dengan tinggi yang diinginkan itu adalah lebih kurang 2 meter. Jadi tinggi porselen yang kita pasang di dinding dapur itu lebih kurang tingginya 2 meter. Karena kalau kita dinding tempat pengolahan makanan kalau dari keramik itu mudah sekali dibersihkan. Dan dapur kelihatan selalu bersih. Kemudian warna juga menentukan. Jangan memakai keramik yang berwarna-warni. Jadi lebih baik keramik itu polos, berwarna putih itu lebih bagus karena kita bisa melihat tingkat kekotoran dari dinding tersebut. Kalau putih otomatis kotor sedikit saja sudah terlihat, sehingga saat itu juga dibersihkan. Kemudian dinding dapur yang bagus setiap selesai proses pengolahan harus selalu dibersihkan dengan lap basah. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke langit-langit dapur. Jadi di situ tertulis ada rata dan datar, kemudian kuat, tidak ada bagian yang retak. Jadi diusahakan langit-langit jangan sampai ada yang bocor atau yang retak, karena takutnya saat kita bekerja di tempat pengolahan makanan, tahu-tahu langit-langitnya roboh, wah, sehingga hancur sudah yang masak di situ, bisa lari kemana-mana ketakutan. Ya, belum kotornya, sehingga nanti akan berpengaruh pada bahan-bahan yang sudah kita siapkan, bahkan bahan itu sudah masuk ke proses pengolahan, ternyata kotor karena langit-langit yang retak atau pecah. Warnanya juga demikian, tidak usah yang berwarna-warni. Jadi kalau dapur itu memang yang betul warnanya adalah putih. Karena di situ bisa menunjukkan bahwa tempat pengolahan makanan itu betul-betul bersih, atau yang menempati tempat tersebut istilahnya apa ya, kemproh ya kalau orang Jawa itu ya, atau kurang memperhatikan kebersihan, ya. Ya, jorok. Kemudian di dapur atau tempat pengolahan makanan juga diperlukan cerobong asap. Jadi supaya apa? Supaya asap makanan yang sedang kita proses itu tidak kemana-mana, tapi larinya ke dalam cerobong asap. Karena biasanya dalam cerobong asap itu ada exhaust fan-nya, sehingga semua udara dari proses pengolahan makanan bisa terhisap oleh cerobong asap tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke pintu dan jendela. Nah, pintu dan jendela ini penting sekali karena di dapur itu membutuhkan tempat yang terang. Ya, nah di sini jendela bahan yang kita pakai tentunya dari bahan yang mudah dibersihkan atau dicuci dengan air. Kemudian jendela lebih baik kalau dilapisi dengan
kawat kasa. Karena apa? Mencegah agar seperti tikus, kecoa, dan teman-temannya tidak masuk ke dalam dapur karena ada kawat kasanya. Ya. Dan diusahakan di tempat pengolahan makanan itu kalau memang tempatnya memungkinkan itu ada banyak jendela sehingga sirkulasi udara di dalam tempat pengolahan makanan itu baik. Tetapi seandainya tempatnya terbatas, itu bisa kita bantu dengan exhaust fan, pemasangan exhaust fan, AC, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pintu. Nah, di sini untuk pintu yang perlu kita perhatikan yaitu pintu dibuat sesuai dengan besar ruangan. Kemudian pintu ada 2 dalam satu ruangan. Jadi itu maksudnya 2 itu ada pintu untuk masuk dalam ruangan dapur, ada pintu keluar untuk dari ruang dapur. Kemudian kalau memungkinkan pintu bisa terbuat dari kaca agar ruangannya terang. Kemudian lagi pintu dibuat otomatis, jadi jangan dibuat mati. Sehingga apa? Sehingga kalau terjadi kebakaran, kita yang ada di dalam ruangan tersebut akan mudah keluarnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, pintu harus mengarah keluar. Karena apa? Karena kalau ada lalat, otomatis kalau pintu membuka keluar, lalat itu tidak akan ikut masuk. Tetapi kalau pintu itu terbukanya ke dalam, otomatis kalau kita masuk, lalat pun ikut masuk. Itu maksudnya mengapa pintu dibuat terbuka keluar dan sebaiknya dibuat otomatis. Sehingga kalau ada sesuatu kita cepat keluar dari ruang dapur dan kita bisa menyelamatkan diri. Dan yang lebih penting lagi, pintu mudah dibersihkan. Nah, selain itu untuk pintu bisa juga kita beri pengaman lagi atau lapisan lagi berupa plastik, yang biasanya plastik itu sudah terpotong-potong memanjang-manjang seperti itu juga mencegah agar serangga atau lalat tidak mudah masuk dalam tempat pengolahan makanan. Ya. Kemudian berikutnya untuk ventilasi. Nah, di sini ventilasi itu adalah untuk melancarkan sirkulasi udara. Ya, mudah dibersihkan dan dilapisi kawat kasa yang dapat mencegah masuknya lalat dan serangga ke dapur. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, misalnya ventilasi dapur tidak memenuhi persyaratan, yang harus kita tahu bahwa suhu nyaman di tempat bekerja itu adalah sekitar 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jadi seandainya kita masuk ke dalam tempat pengolahan makanan atau dapur, suhunya di atas 32 derajat Celcius, maka dapur tersebut harus ditambah dengan ventilasi buatan. Misalnya kipas angin, AC atau exhaust fan. Itu membantu agar yang bekerja di dapur dapat bekerja dengan nyaman, tidak merasa kegerahan. Tapi kalau jangan sampai di bawah 28, nanti yang mengolah malah kedinginan, itu malah nggak jadi bekerja, jadinya ngantuk, pengen tidur terus. Ya. Nah, sekarang untuk berikutnya lampu. Nah, di sini lampu penerangan itu penting sekali ya di dalam dapur. Dan yang perlu diperhatikan di sini, lampu harus cukup terang ya. Kemudian lampu tidak menimbulkan bayangan supaya tidak salah dalam proses pemotongan atau persiapan bahan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk penerangan,
itu lampu tidak boleh silau atau tersebar merata, ya, supaya kita bekerja juga bisa lebih nyaman. Jadi dalam pemasangan lampu itu juga ada perhitungan yang harus kita taati. Kemudian yang berikutnya adalah wastafel. Nah, di sini hendaknya untuk wastafel itu dibedakan dengan tempat pencucian bahan atau tempat pencucian alat. Jadi terpisah, ya. Jadi sebaiknya memang untuk wastafel itu diletakkan di dekat pintu masuk supaya semua yang bekerja di dapur sebelum melakukan atau memegang bahan sudah mencuci tangannya terlebih dahulu, dan otomatis di situ juga harus disediakan sabun, kemudian alat pengering tangan, ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini, untuk satu tempat cuci tangan itu biasanya hanya untuk 1 sampai 10 orang. Jadi seandainya dapur tersebut atau dapur catering itu menggunakan banyak karyawan, jadi dihitung misalnya karyawannya 20, jadi tempat cuci tangannya harus 2, karena satu hanya untuk 1 sampai 10 orang. Dan tentunya di sini harus dilengkapi dengan air keran yang lancar dan bersih, kemudian disiapkan bak untuk tisu misalnya setelah cuci tangan dikeringkan, ada tempat untuk pembuangan tisu harus disiapkan, kemudian juga disiapkan sabun dalam tempat yang tertutup rapat. Biasanya kita mempergunakan sabun cair, ya. Sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut. Pahlawan ekonomi di rumah aja pasti laku. Sampai ke materi wastafel, sekarang kita lanjutkan ke tempat untuk ganti pakaian. Jadi setiap usaha makanan, misalnya catering atau restoran atau depot dan industri-industri yang lainnya, kita harus selalu menyiapkan tempat untuk ganti pakaian karyawan. Ya, itu penting sekali, ya. Kemudian tempat tersebut itu dilengkapi dengan almari kecil untuk menyimpan pakaian pribadi dengan kuncinya. Jadi setiap karyawan harus memegang kunci, istilahnya loker, ya, tempat ganti pakaian. Jadi memegang kunci lokernya masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, untuk tempat ganti pakaian itu harus ada kamar mandinya, ya, sarana kamar mandi dan toilet. Kemudian yang ketiga, ruangan harus kokoh dan tentunya harus mudah dibersihkan. Dan yang perlu diperhatikan di sini, antara loker untuk karyawan wanita dan loker untuk karyawan pria harus dibedakan. Jangan sampai dijadikan satu. Bagaimanapun kondisi ruangannya, loker untuk wanita dan loker untuk pria itu harus dibedakan. Ya. Nah, kemudian yang penting lagi di sini yaitu kamar mandi. Nah, kamar mandi di sini merupakan tempat yang paling privacy, yang bisa dinilai apakah tempat pengolahan makanan itu betul-betul bersih atau tidak. Ya, jadi untuk kamar mandi diusahakan didesain agar mudah dirawat dan dijaga kebersihannya. Kemudian mempunyai ventilasi yang baik, ya. Dan bangunan dari kamar mandi itu harus terdiri 2 bagian, yaitu ruang untuk hajat besar dan ruang cuci tangan. Jadi di sini untuk perawatan dari kamar mandi itu lebih baik kalau setiap 2 jam sekali harus dibersihkan
karena itu merupakan tempat umum. Apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini, harus tercatat jam berapa saja kamar mandi ini sudah dibersihkan. Dan ketentuannya satu kamar mandi atau satu jamban itu hanya untuk 1 sampai 10 orang. Jadi jangan sampai karyawannya ada 30, nanti yang disiapkan hanya 1. Tentunya kan kelihatan kotor banget ya. Jadi kalau misalnya 30 ya harus disediakannya 25 saja atau 26 saja, harus disediakan 3 kamar mandi ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk kamar mandi itu kalau bisa diusahakan tanpa bak. Jadi pakai shower ya, pakai shower itu lebih bersih, karena kalau pakai bak itu biasanya air ditampung, kemudian kita tidak tahu di situ ada endapannya sehingga tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau kamar mandi untuk karyawan itu lebih baik kalau betul-betul bersih dan hanya shower saja yang ada. Kemudian kita lanjutkan ke sampah. Nah, sampah ini paling harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi sampah harus tertutup rapat. Kemudian sampah harus dibedakan antara sampah basah dan sampah kering. Nah, untuk sampah ini setiap 3 atau 4 jam itu harus dikontrol, harus dibuang. Supaya apa? Supaya yang pertama, aromanya tidak menyebar ke tempat pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, tempat pengolahan makanan itu tidak terlihat kotor ya. Nah, kemudian setiap 3 atau 4 jam tempat sampah ini kita keluarkan, kita buang sampahnya dan harus dibersihkan, disemprot bila perlu. Saat membersihkan tempat sampah ditambah dengan desinfektan. Agar apa? Agar semua makanan yang kita produksi betul-betul sehat dan bersih. Jadi tidak sampai terkontaminasi. Ya. Nah, untuk berikutnya yaitu saluran limbah. Nah, ini saluran limbah ini yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tingkat kemiringannya. Jadi kemiringannya harus menuju ke tempat pembuangan. Supaya apa? Supaya di dalam tempat pengolahan makanan itu sama sekali tidak ada air yang tergenang. Jadi harus kering. Ya. Kemudian di tempat pengolahan makanan itu juga harus disediakan air dingin dan air panas. Gunanya air panas adalah untuk menghilangkan lemak-lemak yang menempel di saluran limbah. Jadi setiap kali selesai shift, misalnya di hotel itu contohnya ada shift 1 dan shift 2 atau shift 3. Setelah selesai shift itu harus disemprot saluran air di tempat pengolahan makanan itu dengan air panas dan dibersihkan sehingga tidak ada lemak-lemak yang menempel dalam saluran air. Karena lemak tersebut kalau terkena deterjen itu akan mengeras. Nah, setelah mengeras timbullah bau yang kurang sedap, atau kalau tidak sering dibersihkan dengan air panas, akhirnya saluran limbah itu akan tersumbat. Nanti akhirnya air tidak bisa keluar dan dia naik ke dalam tempat proses pengolahan makanan sehingga baunya akan luar biasa. Itu yang harus diperhatikan untuk saluran limbah. Jadi saluran limbah itu harus tertutup, memang harus tertutup, tetapi juga harus mudah untuk dibuka karena supaya mudah untuk dibersihkan. Jadi disemprot dengan air panas, disapu sampai betul-betul bersih, tidak ada sisa makanan. Begitu juga nanti ke shift berikutnya melakukan seperti itu juga sehingga ruang dapur tetap bersih dan sehat. Nah,
Selain itu, yang harus diperhatikan juga di dalam ruang penyimpanan bahan makanan. Jadi penyimpanan bahan makanan ini ada dua, yaitu bahan penyimpanan kering dan bahan penyimpanan basah. Untuk bahan penyimpanan bahan kering atau groceries itu yang harus diperhatikan, suhu ruangan harus sejuk, udaranya kering dan ventilasinya harus baik. Ya. Jadi diusahakan ruang penyimpanan bahan kering itu harus selalu bersih, lantai dan dinding tidak lembab, karena kalau lembab akan berpengaruh pada bahan seperti tepung terigu dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, antara satu rak dengan rak yang lain itu minimal jaraknya adalah 15 cm. Kemudian rak tidak boleh menempel pada dinding. Ya. Jadi harus terpisah, harus ada celah. Dan kemudian tinggi dari rak itu 60 cm dari langit-langit. Jadi tidak boleh sampai terlalu tinggi. Dan rak tersebut harus mudah dibersihkan. Sekali lagi, kalau menyimpan bahan kering, harus penempatan atau pengambilan barang harus diatur dengan sistem FIFO. Jadi mana bahan yang harus diambil dulu dan mana yang diambil belakangan. Jadi setiap bahan harus ada labelnya. Jadi label, oh ini bahan datang tanggal sekian, jadi harus dipakai terlebih dahulu. Yang ini dipakai kemudian ya. Jadi setiap penyimpanan bahan kering jangan lupa selalu memberikan labeling atau penanggalan bahan makanan tersebut masuk ke dalam gudang bahan kering. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dalam ruang untuk penyimpanan bahan makanan basah atau perisable. Nah, di sini untuk bahan penyimpanan bahan makanan basah, tentunya kita harus menyediakan refrigerator dan freezer. Ya, bisa dilihat dari gambar tersebut, bahan untuk penyimpanan bahan basah atau makanan basah itu juga ada rak-raknya. Jadi diklasifikasikan mana rak yang untuk sayur, mana rak yang untuk protein hewani, dan mana rak yang untuk seperti telur, margarin, dan lain sebagainya. Jadi harus tertata rapi dan sekali lagi jangan lupa setiap bahan yang masuk dalam ruang penyimpanan bahan makanan basah harus diberi penanggalan atau label. Dan yang lebih penting di sini tidak kalah pentingnya yaitu penerangan. Jadi penerangan dalam freezer atau refrigerator itu harus memakai lampu yang cukup terangnya. Sehingga kita kalau akan mengambil bahan untuk diolah tidak sampai melakukan satu kesalahan karena bisa membaca bahan ini datangnya tanggal berapa dan yang berikutnya. Jadi kita tidak akan melakukan satu kesalahan saat pengambilan bahan makanan basah di refrigerator atau freezer. Itu tidak menutup kemungkinan seandainya usahanya masih kecil, hanya punya almari es yang 2 pintu pun saat menyimpan bahan makanan harus tetap kita beri tanggal, kita beri label. Ini bahan tanggal berapa, ini bahan tanggal berapa, dan seterusnya. Sehingga kita tidak sampai membuang bahan makanan karena sudah kadaluarsa. Jadi itu yang harus diperhatikan saat penyimpanan dan semuanya itu harus sering-sering dibersihkan sekali lagi. Karena dengan sering kita membersihkan, insya Allah makanan yang rusak atau makanan yang tidak layak dimakan itu tidak akan terjadi. Ya, demikian untuk materi kitchen dapur atau hygiene kitchen. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo saya persilahkan.
Ya, sambil menunggu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Materi tentang kitchen hygiene, mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan dapat berguna, dan yang penting lagi harus kita laksanakan, kita lakukan. Jadi kita harus action, jadi kita harus mulai mengevaluasi apakah dapur atau kitchen yang kita pakai untuk melakukan proses pengolahan makanan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita laksanakan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.